Udah, sambil nanti nulis saya jelaskan saja biar cepat. Nah, dengarkan. Sekali lagi saya ulang, Nak. Ya. Pak, semua perhatikan kemari. Domir. Apa itu domir? Apa? Kata ganti. Mana? Surah ya, surah itu cepat. Isri. Domir. Domir kata ganti. Kemarin sudah kita belajar domir isim. Isim itu apa? Kata benda. Ya. Domir isim kayak mana? Gampang. Contoh, kolamun. Ya, jadinya. Kalau pulpen saya kolami. Kalau pulpen kamu dua orang laki-laki jadinya kolamu. Sekarang coba dengarkan. Ini saya masuk kepada domir fi'il. Di mana domir fi'il itu kata ganti tetap, domir itu tidak berubah artinya, tetap adalah kata ganti. Tapi ya, fi'il ini adalah kata kerja. Kalau isim kata benda. Apa kata benda? Baju, telinga, hidung. Itu dia. Tapi kalau kata kerja, segala macam bentuk pekerjaan. Tapi kata kerja itu berada pada 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Cuman di dalam ilmu bahasa Arab secara garis besar itu terbagi menjadi 3. Ada namanya madhi, ada mudhari', ada amar. Madhi adalah kata kerja yang menunjukkan masa lalu. Berarti kalau udah kata madhi, bentuknya kayak gini, udah ada arti tersembunyi. Apa? Madhi itu diartikan, namanya masa lalu diartikan telah atau sudah. Apa maksudnya? Pekerjaan yang sudah dilakukan. Ya, paham ya? Nggak perlu kita sebut di sini artinya lagi, tapi kita udah paham. Karena fi'il madhi yang menunjukkan masa lalu. Udah? Perhatikan, ini agak berat ini sedikit pembahasan. Udah? Lihat kemarin. Huwahumahum, hiyahumahunna, ya kan? Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana. Makanya kalau kalian nggak kuasai rumusnya, susah kalian nanti akan memahami pelajaran yang akan datang. Ini yang wajib kalian hafal dulu. Oke, sebelum kita masuk ke situ, saya mau tanya, huwa artinya apa? Huwa. Dia satu orang. Huma. Hum. Dia. Huma. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Dah. Udah? Udah? Oke. Ini harus kalian kuasai. Ya. Coba perhatikan kemari. Kita geser ke samping. Berapa nih jumlahnya semua ini yang saya tulis tadi ini? 14. Coba hitung. Ini berapa? 16. Sama enggak? Sama. Sudah. Kalau isim kata gantinya jelas. Kalau fi'il dia bukan enggak jelas ya, tapi tersembunyi namanya. Maka nanti kalau kita ngaji kitab tasrif, kita ngaji namanya sorof, kita belajar tentang sorof, itu ada namanya ghaibah. Ada ghaib, ada ghaibah, ada mukhattab, ada mukhattabah. Apa itu? Nanti. Jangan tambah pusing kalian. Ya. Yang sederhana yang bisa kalian pahami bahwasanya adalah fa'alu, setimbangan atau domirnya itu ini dia. Fa'ala berarti ini. Paham ya? Fa'ala berarti ini. Ya. Fa'alu berarti ini. Paham ya? Fa'alat berarti ini. Ya. Fa'alata berarti ini. Oke, sekarang saya tanya. Fa'altu berarti mana? Ana. Ya. Fa'alna berarti mana?
Nahnu. Ya. Ini kuasai. Berarti ini harus dihafal Ustaz. Iya, ini harus dihafal. Udah hafal Ustaz? Oh, udah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Udah hafal kalian? Udah hafal? Ah, coba semuanya pakai lagu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'alu, fa'alti, fa'altuma, fa'alunna, fa'altu, fa'alna. Itu sering. Jadi cara ngapal yang mudah sambil dilakukan. Tadi saya bilang fa'ala apa artinya? Apa? Iya. Iya, iya, tapi arti bahasa Arab. Fa'ala. Fa'ala apa artinya? Penyimpangan. Simpan. Apa? Mukul. Wajan. Hei, fa'ala artinya adalah pekerjaan. Oh, ya, bekerja atau berbuat. Ya, udah. Misalnya saya mau bilang, kalau bahasa Indonesianya saya sudah bekerja, maka bahasa Arabnya fa'altu. Ya. Kami sudah bekerja, bahasa Arabnya fa'alna. Ya, saya tanya misalnya, antum, ta'al. Ini pakai bahasa Arab nih. Ya, antum. Berarti kan antum tuh rame kan? Ya, rame kan? Sini. Datang. Hal fa'altum. Saya tanya, apakah kamu sudah mengerjakan? Jawabannya, fa'alna ya Ustaz, kami sudah mengerjakan itu. Ya. Jangan lagi pakai nahnu fa'alna Ustaz. Boros kalimat. Itu gunanya domir. Tapi boleh. Hah? Tapi boleh. Nggak pala. Ya. Karena artinya kami sudah mengerjakan kami. Apa? Ngerti kalian? Ngerti kalian? Nahnu fa'alna Ustaz. Ya, kami sudah mengerjakan kami Ustaz. Hah? Orang Arab pun nengoknya, apa awak nih ngomong? Kan gitu. Ya. Udah, kita timbangkan ke kalimat yang lain. Fi'il madhi itu ada contoh yang lain apa Ustaz? Bahasa Arabnya makan apa? Catat kalau nggak tahu. Yang penting ini kalian tahu artinya apa? Bekerja. Makan. Akalanya 10. Iya, akalanya yang kita ambil ya. Akala. Makan. Kalau akala berarti diartikan sudah makan. Oke. Dengarkan, saya tasrifkan. Ya. Setimbangan dengan ini. Akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna, akaltu, akalna. Ya. Akaltu artinya apa? Saya sudah Akalta apa artinya? Kamu udah makan, kan gitu. Kamu sudah makan. Dia udah makan, bahasa Arabnya apa? Jangan lagi pakai huwa di situ, udah ada domir saya bilang. Dia satu orang laki-laki sudah makan, bahasa Arabnya apa? Ya akala, ini dia. Ya. Dia 2 orang sudah makan, laki-laki 2 orang sudah makan. Agak panjang lahnya sedikit. Akala. Kan gitu. Dia banyak orang atau mereka laki-laki semuanya udah pada makan, bahasa Arabnya? Ya. Dia 1 orang perempuan sudah makan, bahasa Arabnya? Akalat. Dia 2 orang perempuan sudah makan, bahasa Arabnya? Kalau akalta, bahasa Arabnya itu akalta, artinya kamu sudah makan. Tapi kalau akalata, ini dia, fa'alata,
Ya, ini harus diingat. Kalau di sini fa'alata, berarti di sini paham ya? Kira-kira kelas 1 bisa dipahami? Saya melihat, adik-adik yang kelas 1 nih, saya melihat abangan kalian yang mungkin ini dan yang kelas 3, mereka sudah paham. Nanti coba kamu minta ajar. Ini kesempatan kamu untuk nanya sama mereka. Bang, tadi saya nggak paham yang dijelaskan itu. Tapi pastikan kalian nanya sama orang yang tepat. Kalau sama si Wilda agak meragukan saya. Tapi kalau sama Bang Zikran, ragu juga saya itu. Tapi kalau kalian tanya umpamanya sama Bang Irdi, sama Bang Sakti, sama Bang Roji, Beras. ya, sama Bang Dama, sama Bang Reja, agak yakin lah saya jawabannya. Ya. Udah, perhatikan. Kita tes lagi ke pemahaman kalian, ya. Coba. Ini kan udah bicara, kalian pahami ya? Ya, saya sudah bekerja, jawabannya fa'altu. Ya, udah. Coba kita ambil kalimat yang lain. Apa itu? Bahasa Arabnya menulis apa? Bahasa Arabnya menulis, dengarkan, saya tulis. Mukul. Nah, ini ambil dulu. Kita masih fil madhi. Fil mudhari nanti dulu. Yang penting kalian tahu fil madhi dulu. Menulis. Udah. Kalian masih ingat yang saya ajarkan tentang tanda-tanda isim-isim? Masih ingat? Apa yang menjadi pertanda bahwasanya itu isim? Masih ingat? Ada berapa yang menandakan itu, yang menunjukkan itu bahwasanya isim? Kalau nggak salah yang pernah saya kasih tahu ada 5. Apa tandanya dalam Al-Quran? Dia ada alif lam, itu 1. Dia ada tanwin. Dia ada huruf qasam. Dia ada huruf jar. Ya kan? Dia ada satu lagi yang terakhir ma. Apa itu ma? Nanti dulu. Ya, yang bisa saya kasih tahu mimnya itu adalah mim zorob zaman atau zorob makan yang menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Contoh, dari fi'il dia berubah menjadi isim. Contohnya apa? Kalian tahu bahasa Arabnya sujud. Sujud. Ya, sujud itu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Ya, sajadah. Sajadah. Masuk mim yang saya bilang. Ini kan fi'il nih kan, tapi dia bisa berubah menjadi isim. Kapan? Ketika kita rubah masuk mim. Masjid. Masya Allah, tempat sujud. Masjid. Berarti tempat sujud. Ya. Oke, sekarang dengarkan. Ini asal katanya apa? Kataba. Bisa nggak dia jadi isim? Bisa. Apa maktabun? Meja. Berarti asal katanya menulis. Meja itu kalau diartikan adalah tempat menulis. Itulah meja. Apalagi contohnya Ustaz? Belajar. Bahasa Arabnya belajar darosa. Masuk dia madarosa. Tempat belajar. Itulah sekolah. Apalagi musola. Asal katanya apa? Solat. Musola. Tempat sholat. Paham ya? Paham ya? Dah, sekarang kita balik kemari. Ya. Maka kata ba adalah menulis. Dah. Masalah mentasrif nanti dulu. Yang penting kalian bisa mengartikan. Ya. Kalian bisa mengartikan. Zikran. Ya. Kalau saya bilang dia 2 orang perempuan sudah menulis, maka bahasa Arabnya apa?
Ah. Apa? Zapa. Apa? Hah? Kata? Kata Bama. Yuda. Kataba. Macam mana caranya biar bisa diartikan dia dua orang perempuan sudah menulis? Coba bikin bahasa Arabnya. Iya, kata bata. Ya. Setimbangan dia dengan fi'il. Setimbangan dia dengan fa'ala. Maka dengarkan baik-baik. Ilmunya apa Ustaz? Ilmunya gini, ya. Saya contohkan lagi umpamanya gini ya. Dah, fa'ala. Udah? Dah. Kita ambil yang udah ditulis. Apa itu umpamanya? Makan. Akala. Apa lagi? Kataba. Ya. Ini sama dia. Sama enggak? Sama. Dengarkan. Ini fa-nya ini, ya. Ini kemari sama. Maka walaupun dia di sini namanya adalah huruf K, tapi K ini merupakan fa fi'il. Ya. Fa fi'il. Walaupun di sini huruf ta, namanya adalah ain fi'il. Ain fi'il. Walaupun di sini huruf ba, namanya adalah lam fi'il. Kenapa? Dihitung dia setimbangan. Kalau udah setimbangan, begitu juga dengan di sini. Untuk merubahnya tinggal pakai rumus ini saya bilang. Makanya rumus ini harus kamu kuasai. Ini kamu harus tahu arti. Fa'ala artinya apa? Fa'ala artinya apa? Fa'alu artinya apa? Udah. Coba kalian semua bilang yang pertama dulu, tapi kasih jeda biar saya artikan. Ya, bisa ya? Satu contoh. Ini semua serupa. Fa'ala saya artikan. Satu udah, masuk ke berikutnya. Oke, semua coba. Ya. Dia satu orang laki-laki sudah bekerja. Dia dua orang laki-laki sudah bekerja. Mereka banyak laki-laki sudah bekerja. Dia satu orang perempuan sudah bekerja. Dia dua orang perempuan sudah bekerja. Dia banyak perempuan sudah bekerja. Kamu satu orang laki-laki sudah bekerja. Kamu dua orang laki-laki sudah bekerja. Kalian banyak laki-laki sudah bekerja. Kamu satu orang perempuan sudah bekerja. Kamu dua orang perempuan sudah bekerja. Kalian banyak perempuan sudah bekerja. Fa'altu dulu. Fa'altu. Ya, kalau di isim baru. Ya. Kalau di isim baru di. Kalau ini fi'il, fa'altu. Saya sudah bekerja. Kami sudah bekerja. Paham ya? Bisa kalian artikan itu kira-kira? Bisa. Ini kalian pegang. Bisa. Dia dua orang, ini ya. 1, 2, 3 lebih. 1, 2, 3 lebih. 1, 2, 3 lebih. 3 lebih. 2, 1. Simple. Ya kan? Berarti kalau dibahasakan domir fi'il ini lebih tersembunyi tapi memiliki makna yang luar biasa. Artinya apa? Bahasa Arab itulah indahnya. Enggak pala banyak kan harus ngomong. Singkat tapi memiliki arti yang luar biasa. Ya. Enak kalian ngomong kan? Fa'ala. Kalian bilang
Cuma 3 huruf. Ya. Ya, tapi saya mengartikan kan banyak artinya kan? Oke, sekarang kita balik. Saya gantian ngomong bahasa Arab, kalian yang mengartikan. Ya. Kalimatnya ini. Oke. Kataba. Dia satu orang lagi. Sudah. Ya, belum kompak. Inilah susahnya mencari kekompakan di antara kalian ini. Dengarkan sekali lagi. Kataba. Kataba. Katabu. Katabat. Katabata. Katabna. Katabta. Kamu satu orang laki-laki sedang menulis. Katabtuma. Kamu dua orang laki-laki sedang menulis. Katabtum. Kalian sedang menulis. Katabti. Kamu dua orang perempuan sedang menulis. Katabtuma. Kamu dua orang perempuan sedang menulis. Katabtunna. Kalian perempuan sedang menulis. Katabtu. Katabna. Kami sedang menulis. Ujung yang semangat, yang lainnya ayis. Ya. Udah. Saya tuliskan perbandingan. Ya. Coba ini ya. Ini kan simpel nih kan, cuma segini kan. Tapi dia memiliki arti kami sudah atau telah bekerja. Coba segini tulisannya, atau nggak usah lah segitu, ya kita anggap aja segini, ya. Nah, coba berapa kata? 1, 2, 3. Berapa kata? 3. Udah. Di bahasa Arab kan cuman 1 kah? Nah, mana lebih enak bahasa Arab? Ya. Oke, kita ambil fa'altum. Fa'altum nih. Artinya apa tadi? Fa'altum. Ya. Kalian lelaki sudah bekerja. Dah. Berapa kata? 1, 2, 3, 4. Ini berapa kata? 1 kata. Soal itu. Ya. Udah. Sekarang baru kita masuk tasrif. Artinya apa? Ini dulu kan kuasai. Arti yang memiliki tersembunyi dia. Dia tersembunyi kalimatnya, tapi memiliki arti yang besar. Itulah dia masuk domir fi'il. Makanya saya bilang sama kalian kuasai dulu domir isim tuh, baru kita masuk domir fi'il. Kalau kalian nggak selesai domir isim, masuk domir fi'il, selesai. Barulah kalian bilang, pening kali belajar bahasa Arab. Kau yang pening sebetulnya. Bukan pelajaran yang pening. Kau yang nggak menyelesaikan tugas menghafalmu. Ya. Makanya ini dihafal. Baru bisa nguasai itu. Ini masih fi'il madhi, belum lagi fi'il mudhari. Fi'il mudhari kayak mana, Ustaz? Nanti. Ini dulu kuasai. Tanya anak putri hari ini takut orang itu masuk belanja itu. Karena yang saya tanya pakai bahasa Arab. Nggak mampu mereka jawab. Malu mereka. Nggak ada saya pukul mereka itu. Tapi karena saya tanya, takut mereka nggak bisa jawab, malu. Terakhir tengok-tengokan, oh Ustaz Wahab ada, nanti ajalah belanja. Umi rupanya masuk dia. Tiba Umi tengoknya masuk dia keluar saya. Keluar lagi dia. Capek kayak gitu. Ya. Nanti saya tanya sama kalian.
Jadi bisa ada kualitas kalian. Itu yang saya maksud. Dan nanti syarat salah satu kelulusan ada namanya ujian lisan. Kalau ujian lisan itu saya bagian yang turun tangan. Akan saya tanya apa saja yang bisa saya tanya sama kalian. Pertama, menyangkut pidato. Ya. Kedua, menyangkut bahasa Arab terkait pembelajaran yang pernah saya ajari. Ketiga, menyangkut fikih. Kok fikih Ustaz? Fikih itu yang penting. Berapa rukun sholat, apa saja yang dapat membatalkan sholat, apa saja syarat sahnya sholat, itu penting. Itu yang harus kalian kuasai. Sehingga kalian semua ini menjadi individu yang berkualitas. Ya. Hafalan 30 juz di kepala. Maunya kalian tuh kalau menghafal pun, hafal juga dia ayatnya ayat berapa, surahnya surah apa, tata letaknya di mana. Tambah lagi kalian belajar bahasa Arab. Enggak perlu kalian cari terjemahan. Kalian sudah bisa menerjemahkan Al-Quran yang kalian hafal tuh dengan ilmu bahasa Arab kalian. Datang Syekh Palestina. Udah, datang Syekh Palestina. Pakai bahasa Arab dia ngomong. Enggak pandai bahasa Indonesia, yang baru hadir di Indonesia ini. Udah, dibilang Syekh Palestina, walaupun umurnya masih 27, ya adik leting saya itu. Di bawah saya 29, ntar lagi 30 kan. Berarti kan dia adik saya, tapi saya panggil dia Syekh. Karena apa? Saya menghargai keilmuannya. Dia datang ke Indonesia, ceramah Syekh Palestina. Saya ikuti semua kalimat-kalimatnya bahasa Arab, tapi ada yang menterjemnya. Siapa itu? Alumni pondok pesantren. Ya, saya nggak usah sebut pesantren mana, tapi dialah yang mengartikan setiap kalimat-kalimat yang disebut sama Syekh itu. Makanya kalian harus jadi santri yang berkualitas. Ya. Oke, sekarang saya masuk kepada tasrif. Berarti udah bisa lah kalian mentasrif nih ya. Insyaallah ya. Fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alta, fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Ubah kalimatnya menjadi akala. Yuk, 1 2 3. Akala, akala, akalu. Akalat, akalata, akalna. Akalta, akalna, akaltum. Akalti, akaltuma, akaltunna. Akaltu, akalna. Kataba. Kataba, kataba, katabu. Kataba, satu lagi, memukul bahasa Arabnya adalah 1 2 3. Darabtuma darabtum, darabti darabtuma darabtunna, darabtu darabna. Kenapa saya bilang sewazan? Wazan itu artinya setimbangan. Setimbangan dengan apa? Setimbangan dengan 3 huruf. Apa 3 hurufnya? Fa'ala. Apapun di bawahnya, kalau dia di awal namanya fa fi'il. Apapun itu hurufnya, kalau dia di pertengahan namanya ain fi'il. Apapun itu hurufnya, kalau dia di akhir, di yang ketiga namanya lam fi'il.